sudah siap di depan layar kaca? Udah dong tentu saja karena ini adalah saatnya untuk Rumpi The Secret. Baik Daniel di pojok sana sudah ready juga ya. Kita mulai di sini ya. Ke pojokan yang lain untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke baik, apa sih yang menjadi highlight kita? Ya sebenarnya ini dari dunia maya, tapi ya karena ada postingan dari dunia nyata gitu ya. Ini postingannya Mbak Rohimah, mantan istrinya Kiwil gitu ya. Tiba-tiba dia posting gini, aduh gak boleh teriak sekenceng-kencengnya nggak ya, ini kenapa jadi ke gue semua ya urusan bayar-membayar. Bapaknya anak-anak kemana ya, kan masih sehat, masih seger dan masih bisa jalan-jalan ke sana kemari. Ngapa ngurusin anak kok nggak bisa ya, boleh nggak kalau gue selepet dan sebagainya ya. Kok nggak punya hati banget ya gitu ya. Kalau Mbak Rohimah, kalau bapaknya anak-anak berarti siapa lagi dong ya? Ya kalau bukan Kiwil. Lalu kita cek dong ke Instagramnya Kiwil, dia jalan-jalan kemana sih? Ternyata ya mungkin barangkali dugaannya ya karena melihat ini di 9 Februari kemarin. Kiwil tuh posting menjalankan ibadah umroh bersama istrinya yang terakhir yaitu Fenty begitu ya. Gitu. Sementara kan kita tahu Mbak Rohimah itu apa ya namanya masih menawarkan rumahnya belum laku ya. Siapa yang mau tertarik? Oh dan masih jualan-jualan juga ya, masak-masak, anaknya juga gitu yang gede juga kuliahnya katanya kemarin sempat cuti karena harus kerja dan lain sebagainya. Ya udah Mbak Rohimah ikhlasin aja rezekinya. Kalau rezeki anak-anak kan bisa lewat bapak, bisa lewat ibu, bisa lewat anaknya. Gitu, ikhlasin. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga baru umroh. Ya kan? Pada saat dia lagi beribadah umroh tiba-tiba ada yang kita duga menyindir gitu ya. Umroh ya bukan menyindir ya. Bukan, itu karena pertanyaan netizen sebenarnya kan. Netizen bertanya, si Budianto lagi umroh tuh gitu. Terus ya ada dugaan dia umrohnya pakai duit yang tidak halal. Siapa sih Budianto? Ya ada Angga Wijaya. Ini mantan suaminya Dewi Persik. Benar emang. Dia umrah kemarin pakai uangnya Dewi Persik. Kita lihat profilnya Angga berikut ini. Baik, kita langsung menuju pojokan yang lain dari pojok. Ini pojokan Durjana, di mana sudah hadir Angga Wijaya di sini ya, baru pulang umroh, insya Allah di 2 hari 3 hari yang lalu ya. Iya betul. Oke baik, kita duduk langsung, kita mau klarifikasi berita-berita yang masuk di luar sana. Langsung duduk di sini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat Durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Angga ketika mendengar kalimat, katanya udah nggak mau ada hubungan apa-apa sama DP, tapi kalau ada bisnis kerja masih dipanggil mantan suami DP. Itu bukan aku yang kepengen ya, yang manggil kan? Yang manggil. Yang manggil, aku nggak berharap untuk dipanggil seperti itu. Oh ya, tapi kan itu sebuah kenyataan memang. Iya. Ya, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat? Angga Wijaya itu mukanya polos, terlihat baik-baik, tapi hatinya culas. Yang bisa menilai seseorang itu orang lain. Kita tidak bisa menilai diri sendiri. Jadi kalau kita bilang gue baik, itu bohong. Jadi terserah orang aja mau iya, apa ya. kalau orang nggak mungkin bisa nilai hati orang. Apa yang terlintas cepat di benak kamu Angga ketika mendengar kalimat Angga Wijaya umroh pakai uang gak halal? Insya Allah halal. Insya Allah halal. Oke Angga Wijaya silakan duduk di tengah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh, baik ya Angga, ya gimana ya kita memperkenalkannya karena kemarin sempat rame memang karena kaitannya ada mantan suami DP memang gitu ya, kan kemarin juga sempat ramai walaupun disebutnya adalah Budianto. Kita menduga itu adalah kamu karena kamu pernah punya pernah ada urusan transfer rekening ke betul, Budianto betul, namanya gitu ya. Oke, seperti apa ada sindirannya? Kita lihat dulu sindirannya. Jadi ini Dewi Persik lagi live gitu, terus biasa ada netizen yang ngasih kabar, si Angga lagi umroh tuh gitu kan. Terus itu ada jawabannya DP yang diduga itu ditujukan kepada Angga. Kita lihat yang berikut. Si Budianto lagi umroh katanya, gue bilang bagus lah. Iya bagus, tobat berarti kan. Duit dari nyuri banyak dari gue, alhamdulillah dibuat-buat umroh, bener gak? Daripada dibuat-buat yang lain, kan mendingan buat umroh. Ini pada saat ada video live ini kamu taunya dari mana enggak? Ada beberapa yang kasih tahu sih. Ada beberapa yang nge-tag kamu gitu. Jadi kamu masih di sana dan masih umroh pada saat itu? Apa udah pulang? Kayaknya menuju deh itu, menuju pulang.
Menuju pulang. Iya, Menuju pulang gitu ya. Terus apa yang kamu rasakan pada saat di-tag netizen dan mendengar itu? Sebenarnya ada beberapa orang yang saya harus netralisir perasaannya dengan ucapan itu. Aku bilang yang penting kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau misalnya orang mau berkomentar ABCD itu biarkan. Siapa yang menurut kamu netralisir perasaannya? Ya kayak orang tua. Karena kebetulan kemarin juga orang tua pergi ke sana. Oh barengan sama orang tua. Ada orang tua juga, terus kakak gitu kan. Ya itu saya harus kasih tahu bahwa semua ini pure bukan dari siapa-siapa, tapi memang dari hasil kerja saya gitu selama ini. Orang tua nanya apa waktu itu? Ada tanggapan seperti ini apa bener katanya gitu. Oh. Emosinya seperti apa kedua orang tua? Ya dia sih khawatir, takutnya saya terganggu, takutnya terpancing emosi terus bicara juga gitu. Tapi dia mencoba untuk menenangkan bahwa sikapi dengan baik, jangan kayak gitu katanya. Kalau memang benar atau tidak kamu harus bicarakan. Tapi aku kasih tahu pada saat itu aku bilang insya Allah ini tidak benar karena saya pergi ke Tanah Suci itu pakai uang saya sendiri. Uang kamu sendiri? Iya. Uang kamu sendiri. Ini kan soalnya kan kamu pernah juga waktu itu jadi manajer kan ya? Iya. Ini yang kamu maksud dengan uang sendiri? Kemarin kan ada usaha ya, baru masuk tuh usaha kopi sama usaha F&B seafood. Itu franchise sama rekan artis juga. Dan alhamdulillah pendapatannya bagus. Hampir 3 bulan ini pendapatannya luar biasa Kak. Gitu. Nah saya ingin mencoba untuk kalau ada rezeki kenapa harus nunggu nanti, sekarang aja dia berangkat. Akhirnya kita coba untuk berangkat. Jadi sudah diniatkan. Mau berangkat berapa? Kamu, kakak kamu? Iya, kita berlima. Orang tua. Satu lagi? Keluarga semua. Keluarga semua? Iya. Satu lagi? ada klarifikasinya Angga di sosial medianya kemarin kita bacakan sempat ya, kita lihat ya, ini dia foto waktu masih di sana masuk Tanah Suci ya. Insya Allah kepergian saya ke Tanah Suci tidak menggunakan biaya yang tidak halal. Alhamdulillah ada rezeki yang bisa memberangkatkan saya dan keluarga ke sana, walau hanya sekali. Insya Allah berkah dan berdampak baik. Jadilah seperti air putih, walau tidak mewah tapi sangat berarti gitu. Ketika itu rame, kamu sempat menelpon nggak ke DP langsung untuk mengklarifikasi? Udah nggak ada komunikasi sama sekali. Udah nggak ada Oke, udah diblok. Kayaknya. Oke. Nah yang menarik juga nih sebenarnya postingan Angga beberapa waktu bahkan sebelum umroh gitu ya. Pada saat muncul kabar bahwa Dewi Persik sudah punya tunangan gitu ya. Ini juga Angga juga foto gitu ya. Fotonya kan kayaknya, nah coba, ini yang di Tanah Suci ada sosok perempuan nih ya. Sebelumnya juga ada yang dia pakai baju kayak baju rapi lah gitu, atasnya putih, celananya ini pakai jas gitu. Yang mana sih? Ada fotonya? Baju putih, celana. Nggak ada. Gimana sih? Ya yang kita duga kayaknya juga lagi ada acara nih apa. Nah kita mau tanya, siapakah dia? Karena kayaknya sosok ini juga ikut komentar ya kan? Komentar di postingannya Angga. Kita baca komentarnya, coba kita lihat. Sosoknya namanya, Instagramnya namanya cinta_sweet97 ya. Alhamdulillah kita menjalankan ibadah dengan uang kita sendiri ya, Dad. Ya. Dan dengan hasil kerja keras kita nggak perlu banyak bicara dan kita nggak perlu merasa kalau diri kita paling benar ya, Dad. Karena pada dasarnya kita tidak pernah merampas dan mengambil milik orang lain. Oke. Yang penting kan jangan sampai seperti itu ya, Dedi. Dedi adalah laki-laki yang begitu sabar dan selalu berpikir positif. Setiap ada omongan tidak baik dan selalu hanya membalas dengan senyuman. Oke. Dad. Kamu ganti nama jadi Dad? Panggilan kasih. Oh, panggilan kasih. Jadi perempuan ini statusnya adalah saat ini pasangan saya. Oh, udah menikah? Pasangan ini, insya Allah secepatnya. Oh, jadi belum menikah? Belum. Tapi sudah sudah sampai tahap mana? Kita sudah serius lah pokoknya. Udah serius. Keluarga juga sudah tahu, satu sama lain sudah tahu. Insya Allah secepatnya dalam tempo singkat. Jadi udah lamaran nih, udah lamaran. Udah lamaran. Udah. Yang pakai baju atasan putih celana hitam itu. Itu foto lamaran. Iya. Oke, coba kita baca komentar netizen. Komentar netizen kita baca coba. Masya Allah, alhamdulillah gitu dong, sakinah mawadah waroma, amin nih. Ini itu adalah mantan yang lain yang komentar. Mantannya DP. Banyak yang komentar ya. Siapa Aldi Taher juga komentar gitu ya. Rekam posting, ya itu juga ya. Ada lagi komentar coba kita baca dari netizen, bunyinya adalah ada yang bilang cepat banget ya udah ada pasangan lagi ya gitu ya. Baru kan tahun lalu, pertengahan tahun lalu cerainya, tiba-tiba udah lamaran.
Ya nggak harus lama, ngapain lama-lama. Iya, ngapain lama-lama. Kalau ada yang menurut kita cocok, pas, bisa diajak. Tapi ketemu di mana sih ini? Prosesnya gimana sih ketemunya? Ketemunya di sosial media. Oh, ketemunya di sosial media. Jadi dia itu follower kamu? Kayaknya gitu, karena pada saat itu kan biasanya tuh aku kalau live itu jualan kopi kan. Jualan kopi, sering ada yang komentar dan ada ngajak live bareng, diajakin lah. Dia. Salah satunya Dia. gitu. Terus abis itu kalau yang ini beda. Kenapa? Ngajak ketemu untuk join bisnis. Akhirnya ngobrol deket gitu. Oh gitu. Nah ini akhirnya ada bisnis bareng sama yang bersangkutan? Ada. Oke. Ini usia masih muda ya, 97 kelahirannya kan? Enggak, umurnya nggak mungkin kan udah 97. Enggak 97. Kelahiran 97? 92. Oh 92. Oh jadi udah serius. Dari bisnisnya waktunya lumayan singkat nih. Iya. Ketika ketemu langsung yakin, langsung ta'aruf atau gimana sebenarnya? Kalau yakin atau tidak kan tergantung hati ya. Iya, hati kamu kan? Kayak tanya kamu. Menurut kita udah yakin ya? ada beberapa kriteria yang menurutku pas lah gitu. Pas. Aku sih simpel, cuman bisa diajak bicara dengan baik, bisa hargain aku, udah jalan aja. Okay. Ini beneran memang sudah saatnya kamu memang mantap mau memulai rumah tangga yang baru atau karena panas? Karena mantan juga udah move on, kamu juga nggak mau kalah. Karena waktunya hampir berdekatan ya kan itu? Enggak. Tidak ada panas-panasan, tidak ada nggak move onan. Jujur kalau aku pribadi nggak mau tahu dan nggak pengen tahu gitu. Oh gitu? Iya, mau udah ngapain unfollow-unfollowan juga ya? Iya, nggak ada urusan. Kecuali kalau di tag-tagin netizen. Tapi kan di tagin netizen. Iya, paling di tag netizen. Dan itu pun kita bacanya dengan bijak kok, nggak yang nggak emosi. Pengen nunjukin kalau gue juga mampu, nggak. Oh, biasa aja. Ngapain, nggak ada untungnya. Calon kamu apa tanggapannya ketika ini rame lah gitu ya? Jadi perhatian juga. Sempet terbawa sama suasana. Cuman aku bilang nggak usah, nggak perlu. Kita kan tidak seperti itu. Kita nggak kayak itu, kayak seperti yang dituduhkan. Nggak seperti yang dituduhkan. Pakai uang orang lain, terus kita merugikan orang lain kan nggak. Yang penting kan kenyataannya. Allah juga tahu kok gitu, Allah nggak tidur. Kalau misalnya memang seperti itu nanti pasti ada apa-apanya ntar ke depannya. Jadi diamin aja. Diamin gitu ya. aja, biarin aja. Tapi kan juga banyak selain netizen-netizen yang mendukung, memberi ucapan selamat karena kamu sudah posting bersama calon gitu ya. Tapi ada juga kan pasti yang juga menyindir-nyindir gitu ya. Itu gimana? Apa dampaknya buat kamu dan keluarga dan calon istri kamu? Sebenarnya yang harus aku kuatkan tuh dia ya. Calon kamu? Kalau aku pribadi sih udah terbentuk kayaknya mentalnya. Aku selalu bilang netizen itu hanya komentar apa yang mereka lihat, tidak mereka tahu. Jadi biarin aja udah gitu. Semua yang mau komentar di sini itu nggak ada tanggung jawabnya. Mereka komentar pergi. Apa reaksinya? Emosinya gimana? Iya, dia sempet nangis, sedih ngelihat aku seperti itu kan. Cuma aku bilang udah biarin aja, nggak usah, nanti juga nggak lama juga berbalik. Maksudnya berbalik itu nggak yang biasanya benci, tapi lama-lama jadi mendukung. Ada yang kayak gitu. Biarin aja kalau netizen mah. Iya biarin aja. Nah, tapi kita lihat ya, itu kamu Aldi Taher gitu. Terus hubungannya baik sama mereka emang. Sama Aldi baik, sama Papi Ipul baik. Karena mereka orang-orang baik ya menurutku ya. Mereka pure mau silaturahmi. Kalau ketemu dulu juga ketika di rumah itu ketemu itu ingin silaturahmi. Jadi sampai sekarang itu pun terjalin gitu ya? Masih komunikasi? Jarang sih, cuman kalau komunikasi ya baik gitu, nggak ada yang sendiri-sendiri. Mereka ada yang komentar langsung nggak dengan kabar terbaru ini? Ada beberapa postinganku yang biasanya Papi Ipul yang sering komentar, semangat ya dekku gitu, semangat, adik gua keren gitu. Kan dia memang begitu bahasanya. Oh bahasanya gitu. Kalau Aldi Taher cuma sekali itu doang. Jangan lupa rekam posting. Tetap baca Al-Quran, rekam posting gitu. Baik, kita masih ngobrol lagi sama Angga ya. Nanti ada Jedar, ini juga kalau Jedar juga kita mau tanya, ini kemarin kan sempat dia mengabarkan dia menghadapi kasus penipuan ya gitu ya, rental mobil gitu, tapi itu jadinya malah kacau, mobilnya malah nggak tahu kemana gitu ya, bahkan mobilnya dia, bahkan ada yang datang nagih utang dan sebagainya, ribet gitu. Dan sosok yang diduga melakukan penipuan ini kan adanya di luar negeri gitu, tapi kemarin dia mengabarkan bahwa yang bertanggung jawab itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kan dia ada di luar negeri dan dia nggak pernah datang ke sini. Gimana tuh kelanjutannya? Kita lihat dulu profilnya Jedar berikut ini. Sama dengan Jessica Iskandar udah
lama tak jumpa, dia sudah menetapnya lebih lama, lebih banyak di Bali begitu ya. Ini ada postingan Jedar terakhir yang kita lihat, sekaligus juga kemarin juga sempat press conference ya, memberikan ucapan selamat kepada tersangka ya. Ya CSB dengan status baru sebagai tersangka. Terima kasih di Treskrimum Polda Metro Jaya atas kepastian hukum atas laporan saya gitu ya. Ini karena sempat kamu ngerasa juga sempat kok nggak maju-maju gitu ya. Iya, kan soalnya aku tahu aku dapat kabar kena musibah itu kan waktu aku masih Baru di rumah melahirkan, sakit, iya, baru melahirkan. Jadi anak aku aja sekarang udah 10 bulan gitu. Jadi prosesnya lumayan lama. Lumayan lama. Nah tapi kan ini kita mau tanya ya, akhirnya kan udah jadi tersangka. Tapi kan orangnya sendiri mediasi juga belum pernah hadir gitu kan? Iya, kalau dipanggil BAP udah dipanggil 3 kali, tiga-tiganya menolak hadir. Jadi yang hadir dari pihak dia siapa? Kuasa hukum? Ada? kuasa hukum. Dianya sendiri nggak ada? Dianya nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Sejauh ini laporannya cuma dari kamu atau ada laporan lagi ke dia selain kamu? Setahu aku ya, ada sih setahu aku. Ada juga Iya. gitu. Nah terus nanti ke depannya tuh gimana? Kan dia masih di luar. Ini baru statusnya tersangka. Iya. Tapi kan belum ada apa sih ya, harus dicari, ditangkap. Penangkapan, Iya. DPO gitu-gitu ya. Kalau itu pastinya kan ada prosedur, ada caranya tersendiri kan. Sekarang baru keluar surat bahwa terlapor CSB sudah naik statusnya jadi tersangka gitu. Tapi kalau dari situ kemananya itu pasti wewenangnya kepolisian. Karena masih ada pemanggilan lagi dengan status barunya sebagai Iya, tersangka gitu kan. Tapi ini ada 3 Februari kamu juga bikin pesan terbuka gitu ya. Coba kita lihat bunyinya adalah aduh ya TH Bapak ini ya kepada Pak Kapolri gitu. Ini kenapa kamu nulis ini sambil posting baby yang baru lahir waktu itu ya? Soalnya aku ngerasa apa ya, prosesnya buat aku sih lumayan menyita tenaga, pikiran, mental. Aku tuh sampai pokoknya mental aku terganggu. Aku takut imbasnya ke anak-anak gitu kan. Kasihan kalau aku sakit, stres, terus mesti bolak-balik terus karena ngurusin masalah yang nggak kunjung ada titik keluarnya. Makanya aku curhat gitu. Ya Jess, kita kan dengar dari kamu awal ya baru melahirkan, kamu cerita apa yang paling berat ya? Beratnya karena aku baru ngelahirin ya, lagi happy, tiba-tiba kabarnya seperti itu tuh kayak drop banget buat kamu. Drop banget, yang harusnya aku happy ada anak baru lahir di tempat tidur rumah sakit, itu aku adanya nangis karena aku shock berat. Kok bisa ya ini terjadi gitu, maksudnya perjuangan aku cari duit dari aku muda, itu aku tabung-tabung, terus pas kebetulan aku off di dunia hiburan, waktu itu di Bali kan, terus aku berusaha untuk muterin uangnya, tapi ternyata uangnya ludes aja gitu dalam sekejap mata gitu, jadi kayak mentalnya tuh kayak jatuh gitu, jadi susah percaya orang, stres, terus nggak percaya diri, jadi macem-macem gitu, jadi males mau ngapa-ngapain karena mikirnya gila ya, aku udah kerja dari aku umur 16 tahun, terus udah gitu udah aku kumpul-kumpulin buat masa depan aku, anak-anak gitu. Tapi ternyata dibohongin orang, jadi ngerasanya kayak hancur gitu. Seberat itu ya? Iya, seberat itu. Karena itu all out banget usaha yang apa ya, maksudnya gimana caranya, karena aku di Bali kan nggak bisa aktif dunia hiburan gitu. Jadi aku gimana caranya supaya bisa tetap ada passive income gitu. Sampai males ngapa-ngapain. Males ngapa-ngapain, males ketemu orang aja sebenarnya takut gitu. Karena pertama sebenarnya dengan ngeblow up kasus ini tuh sebenarnya aku juga takut gitu. Karena kan pasti tanggapan orang terhadap diriku, lagian kenapa kamu percaya, lagian kamu kenapa mau aja. Karena kayak gitu-gitu aku nggak, udah aku jatuh, aku malas ketimpa tangga lagi gitu. Tapi aku beraniin diri buat ngeblow up supaya ini bisa jadi pelajaran buat orang-orang gitu, supaya jangan gampang percaya. Banyak banget orang yang mungkin kedoknya baik, lugu, tapi kalau emang dia niatnya udah jahat, dia niatnya emang mau ngambil sesuatu dari kita tuh ada aja caranya mereka gitu. Jadi jangan percaya sama omongan manis orang, jangan. Jadi ini semoga bisa jadi inilah pelajaran juga pelajaran buat orang-orang. Kita kan sering lihat kamu juga posting gitu ya. Kita melihatnya jadi kamu jual tas-tas gitu ya.
kita sampai bertanya-tanya ini benar sampai seperti itukah yang kamu alamin gitu ya, yang betul-betul emang sampai cicilan rumah apa segala terganggu gitu ya, terus habis gitu juga macam-macam lah, sampai ada gosip katanya kamu minta dibayarin KPR-nya sama Raffi Ahmad. Apakah betul sampai seperti itu? Itu yang pertama. Dan kedua, ini kan kasus berjalan dan laporannya adalah pidana gitu ya. Seberapa yakin kamu bahwa atau harapan kamu sebesar apa uang kamu akan kembali? Apakah kamu sudah siap apabila uangnya tidak kembali? Kita akan bahas lain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di rumah.